Halo, selamat datang di channel Hamster Cool Games. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah hadir di video terbaru dari Hamster Cool Games. Kali ini saya membuat video tentang upgrade unit sniper ya, yaitu SPD Dragunov buatan pabrikan D Cobra. Baik, untuk speknya sendiri ya, ini sama seperti unit Johnson, tapi bedanya ini inner bawahnya udah panjang. Beda sama inner Johnson yang mungkin inner bawahnya masih kecil, pendek ya. Kalau ini sudah sangat panjang. Dan di sini kalau misalnya kalian bisa lihat, ini saya modif, ini bagian sini saya potong. Ini bekas innernya. Kenapa saya potong? Karena ini sudah tertanam susah dicabut, akhirnya saya potong. Tapi nggak pengaruh, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dalamannya aja sih. Yang penting dalamannya aja di upgrade. Oke, untuk upgrade-nya nih unit seperti biasa dari kompresi harus padat. Karena untuk bawaan unit sendiri ini kompresi masih lemah, masih ada bocor yang di belakang. Jadi harus kita buat padat supaya anginnya tuh nggak ada yang bocor. Dan yang kedua itu yaitu tambahin hop up. Tanpa kalau misalnya nggak ditambahin hop up, ini BB nggak akan lurus ya, nggak akan lurus atau mungkin nggak akan akurat. Dan yang ketiga yaitu kasih pemberat dan peredam. Karena ini unit untuk bawahnya sendiri itu udah enteng, jadi harus tambahin pemberat supaya nanti kalau buat bermain nanti itu tidak terjadi goyang lah ya, istilahnya goyang. Jadi bisa untuk membidik itu lebih enak, lebih nyaman. Baik, untuk apa aja yang di-upgrade tetap saksikan video ini sampai selesai ya kawan. Oke kawan, sebelum kita lanjut bongkar nih unit, alangkah baiknya kita harus mempersiapkan dulu alat-alat apa aja yang harus dipersiapkan untuk bongkar ini unit sama membuat upgrade-nya ya kawan. Yaitu yang pertama adalah obeng kecil. Ini buat buka baut. Cutter nanti biasanya kalau untuk unit baru itu bahan plastiknya itu nyatu sama body. Jadi untuk membukanya tuh harus kita pakai silet cutter untuk memotong bagian, terutama bagian bekasnya ini, dalam arti bekas penyatunya ini kita potong dikit aja, habis itu kita congkel dikit pakai cutter. Selotip keran air ini kita gunakan nanti saat membuat bikin hop up ya, supaya angin yang dikeluarkan piston itu nggak bocor. Lem Korea, pelumas, ini kalau pelumas ini harus wajib supaya nanti untuk gerakan piston bolak-baliknya itu tidak kasar. Terus selotip hitam. Terus jangan lupa BB sampel, terserah mau kalian siapkan 2, 3 atau 5, terserah, nggak apa-apa. Karet gelangnya juga karet gelang yang khusus, dalam arti karet gelang yang jangan seperti karet gelang buat bungkus makanan ya, karena itu untuk daya elastasinya itu kurang. Lebih karet gelang yang kayak seperti ini. Ini lebih padat. Ini mungkin buat karet gelang apa namanya, rambut atau apalah gitu ya. Ini nggak gampang mudah sobek. Jadi walaupun kena lem pun ini tetap masih utuh kokoh gitu ya. Ini tisu gunanya buat nanti kita perkuat bagian dalaman sini ya, yang rawan patah. Gitu kita perkuat pakai menggunakan tisu. Terus saya lupa. Ini yang paling utama yaitu karet ban ya, karet ban ini nanti kita masukkan dalam piston, terus nanti ditekan menggunakan spring. Gunanya buat apa sih? Gunanya buat katakanlah nanti kalau untuk menjaga piston gitu ya, pas dia gak ada lagi nyantol di trigger itu, biar penahannya itu agak sedikit meredam gitu ya, dalam arti nanti untuk getarannya itu juga nggak bikin beresiko piston pecah atau apalah gitu ya. Oke. Dan memang kalau untuk nambah pemberat harus ada malam sama besi. Kebetulan
stok malam sama besi udah habis, semua udah tak masukkan di sini. Yang kurang yaitu bagian mic-nya. Mic-nya ini memang belum saya kasih apa-apa, jadi masih kosong. Kedengar suaranya masih agak kasar, jadi nggak agak seperti ngeredam gitu, dan juga lumayan enteng lah ya. Buka ini unit ini lumayan agak susah karena rangkepan, jadi sama seperti Johnson juga sama, body itu juga rangkep sama bagian pada mungkin sekitar tiga tahap kita harus bongkar bagian larasnya ini, popor sama bagian bodinya ini. Jadi saya akan kasih tutorial juga buat kawan-kawan cara gimana ini buka, jadi kawan-kawan jangan bingung ini cara bukanya gimana, nanti saya kasih tutorial ini di video ini. Jadi tetap saksikan video Hamster Cool Games sampai selesai ya kawan. Oke kawan, sudah dibongkar semuanya, dan ini dalam-dalamannya ini sudah sebagian saya upgrade, tapi saya lupa belum pasang follow up ya. Jadi nanti saya akan kasih tutorial follow up nya. Jadi untuk itu saya mau ngasih tips pertama, yaitu ini malam ya, peredam. Ini semua full malam. Di bagian sini nih ada pemberatnya, potongan besi atau sisa besi. Ini saya minta di tukang les ya. Ini pas saya ngisi ini kurang lebih sekitar 4 slot malam lilin. Yang satu lilin itu saya beli harga 2.500. Kalau 4 itu saya beli berarti kurang lebih sekitar harga 10.000 ya. 10.000 bagi bagian full body ini, sama termasuk laras ini juga sama 1, 2. Kalau untuk popornya sendiri ini kurang lebih saya beli 2 slot, itu kurang lebih harganya 5.000 ya. Total untuk body ini full
itu 10.000 15.000, maaf 15.000. Oke. Dan bagian sini yang bagian rentan yang patah menurut saya, terutama bagian sini, ini saya perkuat pakai lem kapas sama lem Korea, lem Cina ya. Jadi sebelumnya di bagian dalam sini itu ada potongan besi kayak apa ya, potongan baut yang udah dipotong. Itu saya masuk di sini. Terus pertama saya kasih lem dulu, lem Korea. Saya kasih dulu lem Korea di sini. Setelah kasih lem Korea dulu, terus saya taruh besi. Habis taruh besi, saya jejeli pakai kapas. Tekan-tekan pakai kapas. Bagian sini juga sama, tekan-tekan pakai kapas. Bagian yang rentan, yang patah. Dan sini juga sama, bagian trigger set. Maaf, saya lepasin. Ini juga sama, kalau kalian bisa lihat sini. Ini juga saya full malam. Maaf, bukan full malam, maksudnya full kapas. Nah, bagian sini juga full kapas. Jadi mudah-mudahan aja, berharap ini kuat ya, walaupun tambah spring atau apa gitu tetap kuat. Dan ini bagian sini juga sama. Ini bagian sini kan ada celah. Itu saya kasih lem dulu. Setelah kasih lem, terus saya kasih kapas sedikit. Bagian sini saya katakan tekan-tekan pakai kapas. Oke. Sini juga sama. Dan sini ada lubangnya. Ini kalian bisa masukin kawat atau paku, masukin dalam sini. Ini buat katakanlah memperkuat trigger set, malah bagus. Bagian sini juga sama. Masalah memperkuat itunya sudah saya jelaskan. Malam peredam sama memberat juga sudah. Dan saya akan jelaskan masalah kompresi. Baik. Untuk masalah kompresi sendiri, ini saya pakai piston. Ini bekas sisa SIG 556 punya saya ya. Kalau kalian tahu, itu saya tambahin spring. Tapi resikonya piston bagian depan sini jebol, pecah. Itu kalau piston udah pecah, saya benerin pakai lem Korea itu nggak akan bisa. Pasti akan pecah lagi. Ya jalan satu-satunya beli piston yang baru, upgrade yang benar-benar kuat, kalau bisa aman lah di dalamnya sini ya. Jadi saya ambil pistonnya itu, piston SIG 556 itu ternyata cocok dengan unit SP Dragunov. Dan ini kepalanya ini, kepala piston ini yang sudah di-upgrade di SIG 556 itu buat ini udah padat banget ya. Nah, udah kenceng banget. Oke, ini yang asli ya, yang asli tapi nggak ada badaknya ya. Ini yang asli piston Dragunov yang asli, yang ini dan yang ini adalah yang SIG 556. Bentuknya sama persis. Kalau bisa kalian lihat, bentuknya sama persis. Ukuran diameternya juga sama persis. Dan cantolannya juga sama persis ya. Jadi barangkali di rumah kalau kalian punya piston SIG 556 jangan dibuang ya. Pokoknya apapun yang kalian punya, unit yang broken jangan dibuang. Barangkali itu bisa digunakan lagi. Jadi di channel ini akan memanfaatkan barang-barang yang udah nggak terpakai gitu ya, yang unit broken. Itu kita akan kasih tutorial video cara mendaur ulang yang unit-unit yang bekas broken. Jadi saya nanti juga ada itu unit yang broken, nanti saya cobakan modifikasi, barangkali bisa cocok sama unit yang ada yang masih aktif gitu ya, yang nggak broken. Oke, piston sudah, kompresi juga udah padat ya. Ya. Sekarang untuk masalah inner ya. Oke, untuk innernya sendiri ini sebenarnya panjang banget. Ini sampai sisanya ini saya potong sampai dalamnya sini. Innernya tuh sampai dalam masuk sini itu juga ikut potong ya. Jadi panjang banget di sini. Ini ada inner yang sisa inner plastik gitu ya. Jangan dibuang ya, kawan. Yang lebih kecil itu jadi powernya lebih meningkat ya kalau innernya semakin kecil. Tapi memang akurasinya kurang menurut saya. Baik, saya akan kasih tutorial untuk membuat cara hot up-nya ya.
dan kita pakai naluri sendiri aja lah. Yang penting untuk BB sampelnya itu nyangkut apa enggak gitu aja. Kalau misalnya nyangkut, yang penting nyangkutnya itu dalam arti kencang apa enggak. Kalau misalnya kencang, kalau bisa dikurangi dikit, karena kalau misalnya kenceng banget itu membuat FPS-nya jadi turun ya. Bisa aja nanti angin yang keluar dari piston itu nggak akan keluar, mampet karena ketahan sama BB. Sama seperti unit-unit saya yang lain, itu semua rata-rata nggak pakai baut buat mengatur hawapnya itu. Jadi ya dibuat simple aja sih. Jadi BB yang keluar dari ketangan angin udah, yang penting jangan terlalu kenceng gitu aja deh. Oke, nah itu kita harus perlu menyiapkan adalah cutter buat untuk melubangi. Itu kan ada bagian, nah sininya itu kalian potong dikit aja menggunakan cutter, jadi nggak usah dibuat bagian sininya, kalian potong dikit. Habis potong dikit seperti ini, model seperti kayak huruf N ya. Itu tempel dikit bagian di sini. Oke. Lalu kita tahan nyagak pakai bawaan dari unit. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Bagian ujung sini kasih lem dikit aja, terus kalian tempel sini. Yang penting karetnya jangan dipotong dulu, karet nanti dipotong setelah kalau sini bagian sini juga dipotong, dilem, maaf. Jadi bagian sini kasih lem, terus tempel di bagian sini. Habis itu tunggu agak kering, bagian sini juga sama, tempel lagi seperti ini. Habis itu tunggu kering, lalu kita potong. Yang penting bagian tengah sini jangan sampai kena lem ya kawan, karena kalau bagian sini kena lem itu akan BB juga karet akan mengeras. Jadi takutnya ini daya elastis buat menekan BB itu kurang. Dan untuk menentukan ini BB ini sudah beneran bekerja apa enggak, kita masukkan di sini dulu BB sampelnya. Nah kayak kelihatan banget, kita masukin dikit, udah keluar. Tenang aja, masih ada BB cadangan lagi saya ambil, makanya saya nyuruh sediakan BB sampel lebih dari 2 ya. Oke, tempel, masukin lagi. Nah bagian sini kalau kalian bisa lihat, ini BB sudah nekan ya kawan. Ini bagian sini sudah ditekan, dan kita nekan, kita dorong dikit aja, sip, berjalan dengan lancar. Bagian ujungnya sini kalau harus perlu dihalusin dikit, harus dipotong dikit aja, baru kita coba buat masukin di sampel diri kita. Yes, kita coba lagi. Itu kita pasang dulu ya, sip. Ini kayaknya sudah mudah aja, sudah nggak terlalu tekan banget HP-nya, kalau bisa lihat ya. Kita coba ya kawan, sip. Sip. Posisi sudah tepat di sini. Nah, baik, hop up sudah berfungsi, sudah bekerja. Upgrade bagian spring ini ya, tambah pengganjal spring, jadi buat mengantarkan. Ini kalau kalian yang bisa lihat, ini ada hitam-hitamnya, ini adalah karet bahan dalam ya, bahan dalam yang ini. Jadi tebalnya itu hanya segininya saja, kalau kalian bisa lihat ini aja ya. Nah itu ada hitam-hitamnya, nah itu. Oke, dan sebelum kalian pasang kembali itu unit ya, kalian coba cek ini nyantol di bagian trigger sini enggak ya, takutnya nanti khawatir nggak nyantol. Kalian udah pasang ternyata nggak nyantol kan, harus bongkar lagi kan, kasihan kawan-kawan ya. Nah kita praktekkan dulu. Sip, ini udah nyantol, udah ketekan, kita tarik, dorong. Dan di sini kalau misalnya nggak bisa nyantol, berarti bagian sini, jadi bagian penahan spring ini harus potong. Ini kalau kalian bisa lihat, ini udah saya potong karena saya barusan nyoba, ternyata kok nggak nyantol karena bagian sini itu ketahan
Jadi update-nya semoga kalian mengerti. Jadi kalau misalnya kalian kurang mengerti bisa tanyakan aja di kolom komentar. Ya mau repaint ini popor ya, popor jadi biar seperti kayu warna coklat ya ini, dan juga bagian ini bagian atasnya ini jadi biar seperti kayak kayu, jadi biar kelihatan tambah ganteng, tambah ciamis ya gitu. Baik kawan, saya akan mau repaint nih popor. Tapi sebelum repaint popor, bagian sini, bagian belakang ini mau saya tutupin aja, jadi biar tetap warna hitam. Dan sini juga sama, dan ini juga sama. Ini saya pakai selotip hitam aja. Yang penting buat nutupin warna bilok ya, warna bilok supaya basic ini tetap bagian sini itu warna hitam. Oke, saya akan tambah isolasi bagian sini dulu. Jangan apa? Ada penyemprotannya agak sedikit. Oke, gini aja agak cak-cakan. Nanti kita tunggu dulu beberapa menit, lalu kita semprot lagi. Oke. Oke kawan, sudah dicat semua, sudah dibilang semua. Saatnya kita buka ini isolasi ya. Ya. Kita buka isolasi ini, semoga pas, nggak terkena cat. Bagian sini juga sama. Sip. Di sini, Bismillah. Ya kan, atas dikit aja. Sip. Ini juga sama. Ya, sempurna. Oh, bagian sini ada dikit. Oke, seperti ini ya. Baik, kalau yang ini memang nggak harus perlu ditutupin lagi di isolasi. Oke, semua udah
Oke, udah dicat. Saatnya kita pemasangan dan kita coba tes akurasi dan powernya ya kawan. Oke, ini dia kawan, sudah dihubungkan dari popor sama larasnya, udah dicat, jadi kayak lebih ganteng maksimal ya. Kalau bisa kalian lihat, ini catnya juga lumayan mulus sekali, semulus paha ayam ya. Hehe. Ini bagian triggernya empuk sekali. Padahal saya tambahin apa namanya, sobekan tisu, saya kasih lem. Ini juga sama bagian laras. Ini kalau misalnya bisa dicopot, mungkin saya kasih tambahan lagi tempel, mungkin bisa. Tapi saya lem lagi di sini bisa, tapi enggak lah, biarin aja. Ya, ini mag bisa dicopot. Dan ini nanti saya untuk coba tes akurasi sama power. Saya kan nggak menggunakan tanpa tele. Ini sebenarnya kalau masang tele asli personal gitu ya bisa plug ke sini. Kan coba tes akurasi langsung pakai bidikan asli bawaan unit. Jadi bidikannya lewat dari sini ke sini. Bodi juga lumayan agak berat, mungkin karena ditambahin besi pemberat sama malam. Barusan saya coba sekali kolang tembak gitu, lumayan lah, agak meredam. Saya akan coba. Ya, redam. Oke, baik, saya akan coba tes power dan akurasi. Semoga hasilnya memuaskan ya kawan. Itulah kawan, hasil singkat dari upgrade unit SVT Dragunov Cobra ya. Dan untuk masalah akurasi lurus dan melayang ya, karena saya tambahin hop up itu melayang ke atas. Saya coba lihat, wah kok melayang terus ke atas, tapi nggak apa. Yang jelas kena top botol sasaran. Dan juga untuk tes powernya saya coba pakai lempengan apa namanya, kardus gitu ya, lembaran kardus. Ternyata ya nggak bisa nembus jarak, mungkin kurang lebih sekitaran 100 atau 8 meter itu kurang nembus ya, berarti masih harus perlu ditambahin spring lagi, atau mungkin apa namanya, ada yang bocor. Tapi memang barusan saya nyoba itu saat bongkar gak ada yang bocor, mungkin harus tambah spring lagi biar apa namanya, powernya lebih padat. Atau mungkin juga innernya ini juga pengaruh, karena semakin panjang inner otomatis FPS-nya akan menurun, tapi malah bagus juga buat akurasi ya. Oke, kalau misalnya kalian bisa lihat, ini unit bisa ditempel pakai scope tele gini ya, ini tele asli. Dan stoknya gini memang nggak seperti aslinya, jadi masih agak mundur ke belakang, tapi nggak masalah ya. Jadi ya itu aja. Jadi kalau buat turun suitcase skirmish tuh cocok, karena bannya juga lumayan tebal. Oke, gitu aja kawan-kawanku semuanya. Jangan lupa klik like, subscribe kalau menurut kalian ini bermanfaat buat teman-teman semua. Klik bagi atau share ya. Oke, gitu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, apapun gitu, bisa komentar di bawah,
atau di Instagram juga ada, yaitu hamster underscore cool underscore games ya. Oke, gitu aja. Sekian dari saya hamster cool games. Bye bye.